Guys, ketemu lagi di channel gue Sigit Yaranto. Dan sekali lagi gue akan bersyukur dapat berjumpa kembali bersama teman-teman dimanapun berada. Dan gue akan coba juga berbagi informasi yang pastinya dunia otomotif. Dan di depan gue ini ada mobil Mazda CX-9, adalah mobil premiumnya Mazda. Ya, kalau teman-teman lihat sendiri dari wajahnya itu, ya, ini tampilan depannya seperti, kalau gue bilang seperti kalem, orang kalem dan tersenyum gitu ya. Ada grill di sini, ada lampunya agak sipit, lalu ada emblem Mazda di sini, lalu dikasih garnish di sini. Mobil ini adalah mobil yang tipe tertinggi dari Mazda itu sendiri. Ya, gua akan coba kasih tahu ke kalian juga untuk bagian sisi kirinya. Dari kalian lihat ini peleknya, palangnya palang berapa tuh? 10 ya, palang 10. Lalu ada body kit di sini. Dan mobil ini cukup panjang guys. Jadi kalau kalian gue estimasi gitu ya, sekitar hampir 5 ya, 5 panjangnya 5 meteran gitu ya. Dan ini mobil-mobil biasanya dipakai untuk pejabat-pejabat tinggi gitu ya. Biasanya pejabat tinggi pemerintah bisa jadi, atau instansi atau lembaga pemerintah, anggota MPR DPR boleh jadi, juga pejabat-pejabat swasta gitu, perusahaan swasta. Untuk kaca filmnya dia semu ya, agak gelap tapi nggak terlalu gelap banget. Dan di sini tidak ada body kit seperti biasa. Dan gua akan kasih tahu ke kalian untuk bagian interiornya dulu ya, di bagian tengahnya. Ya, kalau bagian tengahnya kalian dapat lihat dominasi warna hitam yang ditunjukkan oleh Mazda CX-9 ini. Dari door trim, lalu juga bagian tempat duduk ya. Di door trim ini ada juga tempat tirai ya, tirai untuk memberi rasa nyaman. Lalu ada sunroof di sini kawan. Lalu juga untuk tempat duduk dia 3 baris. Jadi yang di belakangnya ini bisa dilipat untuk bagasi. Bentuknya seperti ini, tidak captain seat. Terus di tengah ini ada ditambah juga handrest gitu ya, ada cup holder maupun untuk bersantai gitu ya. Lalu untuk bagian kabin atas tidak ada interior tambahan seperti lampu kabin gitu ya, seperti Alphard atau mobil premium Toyota. Tidak ada, polos aja, cuman ada lampu plafon, lalu ada sunroof. Nah, untuk bagian bawahnya ini gue duduk di tengah ya guys. Jadi di hadapan gue tuh ada pengaturan AC gitu ya, pengaturan AC. Lalu untuk kalau ke depan itu ada transmisi. Yang ini adalah pengaturan entertain ya. Di bagian kiri ada door trim gitu ya. Lalu dashboardnya seperti ini. Ini adalah head unitnya ya. Untuk bagian tengah gua rasa tidak signifikan gitu ya, hampir sama dengan mobil-mobil pada umumnya. Gua akan kasih tahu ke kalian untuk bagian pengemudi, kontrol pengemudi. Ya, kontrol pengemudinya seperti ini. Kalian bisa lihat langsung untuk bagian joknya ada adjustment otomatis ya. Lalu untuk bagian door trimnya dia dominasi warna hitam dan sudah lembut, dibalut oleh kulit yang dilabeli dengan busa gitu, jadi agak empuk gitu ya. Lalu kontrol untuk spion, central lock, lalu untuk window ada di sini, speakernya juga ada di sini. Gua masuk ke dalam dan kasih tahu ke kalian untuk bagian interior dalamnya seperti apa. Dan untuk bottom shutternya ada di sini. Gua akan coba hidupin. Ya, ini mobilnya sudah hidup. Kalian dapat lihat untuk kontrol speedometernya. Tidak ada signifikan yang menjelaskan mobil ini berbeda gitu, hampir sama semuanya. Sebelah kiri ini ada RPM, ini kilometer, ini adalah informasi temperatur gitu ya, temperatur maupun bensin. Di sini ada juga keterangan bulan untuk servis selanjutnya, lalu odometer gitu ya.
Lalu untuk melihat kecepatan juga ada di sini, informasi seat belt di sini gitu ya, ada informasi transmisi di situ ya. Untuk bagian setirnya seperti ini. Jadi seperti biasanya dia ada kontrol untuk di speedometer maupun di kontrol untuk entertain telepon gitu ya. Ada tulisan S airbag. Tapi yang menarik di sini ada tampilan view gini ya. Di sini ada tombol view, ini untuk melihat 360 derajat kamera di mobil ini. Kalian dapat mencet ini dan melihat kondisi mobilnya itu seperti ini. Ini gue pencet view ya. Nah, ini kalian dapat lihat sekeliling ada apa di sekitar kita tuh, ada apa sih gitu. Jadi teman-teman dapat lihat di sini. Lalu untuk bagian tombol sini masih ada untuk kontrol bagasi belakang, TCS, parkir gitu ya. Terus untuk bagian tengah ini dia tidak ada Tiptronic ya, seperti biasa adanya sama. Lalu untuk bagian kontrol lampu ada di sini ya. Lalu untuk kontrol sen ada di sini. Di sini juga wiper gitu ya. Lalu untuk bagian entertain sebelah sini guys, jadi dia memang kecil banget gitu ya, kecil banget. Terus untuk ke bawahnya ada kisi-kisi. Di sini juga ada kontrol AC. Di sini juga ada informasi tombol sport maupun comfort. Biasanya untuk kita mau menggunakan mode sport atau comfort gitu untuk mobil ini. Jadi misalkan kita mau ngebut bisa pakai sport, atau mau nyantai pakai comfort atau eco. Nah, terus di sini ada juga tombol kontrol untuk entertain. Jadi kalian bisa lihat muter sini nih, tuh. Kalian dapat lihat kalau gue putar sini ininya akan bergerak. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke atas ini. Tapi ini juga bisa touchscreen, teman-teman. Jadi bisa touchscreen, juga bisa pakai analog ini. Seperti Mercy ya. Seperti Mercy. Nah, gue akan coba kasih tahu ke kalian menunya apa aja sih yang ada di sini. Di sini ada aplikasi, ada hiburan, ada komunikasi, ada navigasi, ada setelan. Hampir sama dengan yang lain ya. Dengan mobil-mobil zaman sekarang yang mengupdate smartphone dikoneksikan di head unit gitu. Semuanya memang memanjakan pengemudi ya gitu ya. Lalu kalau untuk bagian jadi mobil ini matic ya kawan-kawan ya. Ada P, ada R dan N, dan ada netral, ada D dan M. Di sini shift lock. Jadi kalau misalkan ini terkunci, kalian bisa pencet ini lalu bisa menggerakkan transmisi itu. Nah, ini di atas tuh ada sunroof. Lalu ada lampu plafon. Lalu ini adalah untuk sunroof gitu ya. Gua akan buka. Nah, ini sunroofnya udah gue buka dengan tombol ini guys. Nah, mudah banget. Dan mobil ini sangat nyaman banget untuk menurut gua ya. Dengan kondisi badan gua 169 dan kondisi mobil ini juga pandangannya luas. Kalian dapat lihat jarak pandangnya luas dan nyaman banget gitu ya. Oke, guys, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Senang sekali dapat berbagi cerita tentang dunia otomotif, dan jangan lupa di share, di like, di subscribe ya. Dan lebih senang lagi kalian dapat komentar mendukung channel saya supaya lebih berkembang. Oke, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Dadah.